Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma masakan yang familiar dan hangat menyambut Risa saat ia mendorong pintu depan rumahnya. Lelah setelah seharian berkutat dengan angka dan laporan di kantor, pundaknya terasa berat. Namun, semua beban itu seakan menguap begitu saja ketika sebuah tawariang terdengar dari ruang tengah. Suara itu adalah musik terindah di telinganya, melodi yang selalu berhasil memulihkan tenaganya. "Leo, ibu pulang," serunya, meletakkan tas tangannya di atas konsol dekat pintu. Sesosok tubuh mungil berlari kecil dari balik sofa, langkahnya sedikit goyah seperti balita pada umumnya, namun penuh dengan semangat. "Ibu," pekiknya, senyum lebar menghiasi wajahnya yang mungil. Rambut ikalnya yang lebat bergoyang-goyang seiring gerakannya. Risa langsung berlutut, merentangkan tangannya lebar-lebar untuk menyambut pelukan putranya. Tubuh kecil Leo menabraknya dengan kekuatan yang mengejutkan. Risa memeluknya erat, menghirup aroma khas bayi yang masih tersisa di rambut anaknya. Semua kelelahan, semua tekanan pekerjaan, semua kekhawatiran dunia luar sirna dalam sekejap. Disinilah dunianya yang sebenarnya, dalam pelukan hangat putranya. "Anak pintar sudah makan?" tanya Risa, menciumi pipi gembil Leo berulang kali, membuat anak itu terkikik geli. "Sudah, Bu. Makannya lahap sekali tadi sama bubur ayam," sebuah suara lembut menyahut. Mbak Susan, pengasuh Leo, muncul dari arah dapur sambil membawa segelas air. Wajahnya ramah, senyumnya tulus. Sudah hampir setahun Mbak Susan bekerja untuk mereka, dan sejauh ini Risa sangat puas dengan kinerjanya. Ia cekatan, sabar, dan yang terpenting, Leo tampak sangat menyukainya. Tak lama kemudian, suara mobil Rian memasuki garasi. Suaminya itu juga baru pulang kerja. Sama seperti Risa, wajah Rian yang lelah langsung berubah cerah begitu melihat Leo berlari menyambutnya di pintu. Keluarga kecil itu berkumpul di ruang tengah, bertukar cerita tentang hari mereka. Rian menceritakan tentang proyek barunya, sementara Risa mengeluhkan rapat yang panjang. Leo, di tengah-tengah mereka, menjadi pusat perhatian, memamerkan gambar mobil-mobilan yang baru ia warnai. Semuanya terasa sempurna, sebuah potret keluarga kecil yang harmonis dan bahagia. Kehidupan yang selalu mereka impikan. Malam itu, seperti biasa, Risa memandikan Leo sebelum tidur. Momen ini adalah ritual favoritnya. Di dalam kamar mandi yang hangat dan beruap, hanya ada mereka berdua. Leo akan tertawa dan mencipratkan air kemana-mana, sementara Risa dengan sabar membersihkan tubuh mungilnya. Namun, malam itu, tawa Risa terhenti. Saat ia menyabuni lengan kecil Leo, matanya menangkap sesuatu. Sebuah noda kebiruan, sebesar ujung jari kelingking, terlukis di kulit lengan atas anaknya yang putih. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia mengusap area itu dengan lembut, berharap itu hanya kotoran yang menempel. Tapi noda itu tidak hilang. Itu adalah sebuah memar. "Leo sayang, ini kenapa?" tanyanya dengan suara selembut mungkin, berusaha agar nada cemasnya tidak terdengar. Leo hanya menatapnya dengan mata bulatnya yang polos, lalu kembali sibuk bermain dengan bebek karetnya, seolah tidak mengerti pertanyaan ibunya. Tentu saja, Leo baru berusia 2 tahun, ia belum bisa menceritakan apa yang terjadi padanya secara detail. Setelah selesai memandikan dan memakaikan piyama pada Leo, Risa menggendongnya keluar. Rian sedang duduk di sofa sambil membaca berita di tabletnya. "Mas," panggil Risa pelan. "Lihat ini." Rian mengangkat kepalanya. Risa menunjukkan lengan Leo. Rian mengamati memar kecil itu, dahinya sedikit berkerut. "Kenapa tangannya?" tanya Rian. "Aku tidak tahu. Tadi pas mandi baru kelihatan," jawab Risa, kecemasan mulai merayapi hatinya. Rian tersenyum menenangkan, lalu mengelus rambut Risa. "Sudah, jangan terlalu khawatir. Namanya juga anak laki-laki, lagi aktif-aktifnya. Mungkin tadi siang dia terbentur meja atau kursi pas main. Jatuh sedikit itu biasa, sayang. Tidak perlu panik begitu." Tepat saat itu, ibu mertuanya, yang kebetulan sedang berkunjung dan menginap selama beberapa hari, keluar dari kamar tamu. Ia mendengar percakapan mereka dan ikut mendekat. "Ada apa ini?" tanyanya, matanya langsung tertuju pada memar di lengan cucunya. "Oh, cuma begitu." "Rian benar, Risa. Anak laki-laki itu harus kuat. Kalau jatuh sedikit saja ibunya sudah panik. Nanti besarnya jadi anak manja. Biarkan saja, nanti juga hilang sendiri," katanya dengan nada enteng, seolah memar itu adalah hal yang paling sepele di dunia.
Risa mencoba menerima penjelasan mereka. Mungkin ia memang terlalu berlebihan. Mungkin ia hanya seorang ibu baru yang terlalu protektif. Ia menarik napas dalam-dalam, mengubur rasa khawatirnya, dan fokus untuk menidurkan Leo. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. 2 hari kemudian, saat ia mengganti popok Leo, ia menemukan memar serupa di paha kiri anaknya. Kali ini ukurannya sedikit lebih besar. Hatinya kembali gelisah. Ia bertanya pada Mbak Susan, apakah Leo sempat terjatuh kemarin? Tidak, Bu, jawab Mbak Susan dengan yakin. Kemarin Leo mainnya di dalam rumah saja, sama saya terus. Tidak ada jatuh yang keras. Kok, mungkin terbentur mainannya sendiri? Risa tidak puas dengan jawaban itu. Bagaimana bisa terbentur mainan meninggalkan memar seperti ini? Perasaan tidak enak mulai menggerogoti pikirannya. Setiap malam, ritual memandikan Leo berubah menjadi sesi inspeksi. Ia memeriksa setiap jengkal kulit putranya dengan teliti, mencari tanda-tanda baru. Dan yang membuatnya semakin ngeri, ia menemukannya lagi. Beberapa hari setelah itu, sebuah memar lain muncul di betisnya. Pola ini terasa salah. Ini bukan lagi sebuah kebetulan. Ia mencoba membicarakannya lagi dengan Rian, namun suaminya itu masih menganggapnya berlebihan. Kamu terlalu banyak pikiran. Coba lebih tenang sedikit. Kalau kita terus-terusan curiga begini, kasihan Mbak Susan, nanti dia kerja jadi tidak nyaman, kata Rian, mencoba menengahi. Risa merasa sendirian dalam kekhawatirannya. Apakah hanya dia yang melihat ada sesuatu yang tidak beres? Apakah insting keibuannya salah? Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia melihat kulit mulus anaknya dinodai oleh bercak kebiruan itu, hatinya terasa seperti diremas. Sesuatu yang buruk sedang terjadi, ia yakin itu. Ia hanya belum tahu apa dan siapa pelakunya. Puncaknya terjadi pada suatu Jumat sore. Seperti biasa, ia pulang dan disambut oleh Leo. Setelah makan malam dan bermain sejenak, ia membawa Leo ke kamar untuk bersiap-siap tidur. Saat ia sedang memakaikan Leo baju tidur, tangan mungil putranya itu terangkat untuk memeluk lehernya. Saat itulah Risa melihatnya. Di punggung tangan kanan Leo, sebuah memar kecil melingkar dengan warna ungu gelap yang pekat. Bentuknya sangat jelas, tidak seperti memar akibat terbentur benda tumpul. Bentuknya kecil, oval, dengan titik yang lebih gelap di tengahnya. Bentuk bekas cubitan. Napas Risa tercekat di tenggorokan. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Ini bukan bekas jatuh. Ini bukan bekas terbentur. Ini adalah bekas jari seseorang yang dengan sengaja menyakiti anaknya. Semua penyangkalan, semua keraguan, semua usaha untuk berpikir positif, hancur lebur seketika. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan ketakutan yang mencekam. Malam itu, setelah Leo tertidur pulas di boks bayinya, Risa menghampiri Rian yang sedang menonton televisi. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di depannya, lalu mengangkat tangan mungil Leo yang sedang tertidur untuk ditunjukkan pada suaminya. Rian menatap memar itu. Kali ini, ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Bentuknya terlalu jelas, terlalu spesifik. Ekspresi santai di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh kekakuan dan kemarahan yang sama seperti yang Risa rasakan. Ia menatap mata istrinya, melihat ketakutan dan kepastian di sana. Risa menarik napas, suaranya bergetar namun penuh dengan keyakinan yang menakutkan. Ini bukan bekas jatuh, Mas, bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. Seseorang telah menyakiti anak kita. Hening yang menyelimuti ruang keluarga terasa berat dan menyesakan. Suara televisi yang tadinya ramai kini seolah lenyap, ditelan oleh ketegangan yang tiba-tiba muncul di antara Risa dan Rian. Rian mematikan televisi dengan remote, lalu bangkit berdiri. Ia berjalan mondar-mandir di depan sofa, rahangnya mengeras, kedua tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Ia menatap memar di tangan Leo yang masih tertidur dalam gendongan Risa, lalu beralih menatap istrinya. Siapa? Desisnya, suaranya rendah dan penuh amarah. Pertanyaan itu menggantung di udara, sebuah pertanyaan yang sama-sama mereka takuti jawabannya. Aku tidak tahu, Mas. Aku tidak tahu, jawab Risa, suaranya mulai bergetar hebat. Air mata yang sedari tadi ditahannya mulai menggenang di pelupuk mata. Tapi siapa lagi? Di rumah ini seharian hanya ada Leo dan Mbak Susan. Ibu memang sering datang, tapi beliau tidak mungkin. Risa tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Membayangkan mertuanya sendiri melakukan hal sekeji itu terasa mustahil, tidak masuk akal. Logika mereka secara otomatis mengarah pada satu orang. Satu-satunya orang di luar keluarga inti yang memiliki akses penuh dan waktu terpanjang bersama Leo setiap harinya. Mbak Susan? Tanya Rian,
lebih pada dirinya sendiri. Ada nada tidak percaya dalam suaranya. Tapi kenapa? Dia kelihatan sayang sekali sama Leo. Setiap kita pulang, Leo selalu ceria. Tidak pernah menangis ketakutan saat melihatnya. Aku juga tidak mengerti. Seru Risa frustrasi, suaranya sedikit meninggi. Ia segera menurunkan volume suaranya, takut membangunkan Leo. Mungkin di depan kita dia bersikap baik, tapi di belakang kita siapa yang tahu? Memar ini buktinya, Mas. Ini bukan yang pertama kali. Aku sudah bilang dari kemarin-kemarin, tapi kamu tidak pernah menganggapnya serius. Rian mengusap wajahnya dengan kasar. Rasa bersalah mulai merayapinya. Ia memang telah mengabaikan kekhawatiran Risa, menganggapnya sebagai kecemasan seorang ibu baru yang berlebihan. Kini, bukti fisik yang tidak bisa disangkal itu ada di depan matanya, dan ia merasa seperti suami dan ayah yang gagal. Ia gagal melindungi keluarganya. Oke, aku salah, katanya, mencoba menenangkan Risa yang sudah mulai terisak. Aku seharusnya mendengarkanmu. Sekarang kita harus bagaimana? Apa kita langsung pecat dia? Bagaimana kalau kita salah tuduh? Kita tidak punya bukti nyata, hanya memar ini. Dia bisa saja menyangkalnya, kata Risa, pikirannya kalut. Di satu sisi, amarah membuatnya ingin segera mengusir Mbak Susan dari rumahnya. Di sisi lain, ada sedikit keraguan. Bagaimana jika ada penjelasan lain yang tidak mereka pikirkan? Memecat seseorang tanpa bukti kuat bisa menjadi masalah besar. Malam itu, mereka berdebat panjang. Emosi mereka meluap-luap, bercampur antara amarah, ketakutan, dan kebingungan. Mereka tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu dan mengamati lebih dekat untuk 1 atau 2 hari ke depan. Risa setuju dengan enggan, dengan syarat ia akan pulang lebih cepat dari kantor esok hari. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa aneh. Risa dan Rian berusaha bersikap normal di depan Mbak Susan, namun senyum mereka terasa kaku. Setiap gerak-gerik sang pengasuh kini berada di bawah pengawasan ketat mereka. Risa bahkan sengaja meninggalkan ponselnya di meja dalam keadaan merekam suara, berharap bisa menangkap sesuatu yang mencurigakan. Namun hingga siang hari, tidak ada hal aneh yang terjadi. Di kantornya, Rian sama sekali tidak bisa fokus bekerja. Wajah anaknya dan memar-memar di tubuhnya terus berkelebat di benaknya. Ia tidak bisa menerima gagasan untuk hanya menunggu. Menunggu berarti memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyakiti Leo lagi. Ia butuh kepastian. Ia butuh bukti yang tidak bisa disangkal. Saat itulah sebuah ide muncul di benaknya. Mata-mata. Ia membutuhkan mata yang bisa melihat saat ia dan Risa tidak ada di rumah. Saat jam makan siang, Rian bergegas keluar kantor. Ia tidak pergi ke restoran atau kantin. Ia pergi ke sebuah toko elektronik besar di pusat kota. Dengan cepat, ia membeli 3 buah kamera CCTV tersembunyi berukuran kecil. Satu berbentuk seperti adaptor pengisi daya, satu lagi seperti jam digital, dan yang terakhir bisa disembunyikan di dalam pot tanaman. Ia tidak memberitahu Risa tentang rencananya. Ia tidak ingin menambah kepanikan istrinya. Ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan sendiri. Malam itu, Rian menunggu hingga Risa dan Leo tertidur lelap. Dengan gerakan sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara, ia mulai memasang kamera-kamera itu. Satu di ruang keluarga, disamarkan di antara hiasan rak buku. Satu di ruang bermain Leo, disembunyikan di dalam sebuah pot tanaman artifisial. Dan yang terakhir, yang paling penting, di kamar Leo, dalam bentuk jam digital yang ia letakkan di atas lemari. Ia menghubungkan semua kamera itu ke aplikasi di ponselnya. Jantungnya berdebar kencang saat melakukannya. Campuran antara rasa bersalah karena melanggar privasi dan tekad kuat untuk melindungi putranya. Kini, ia punya mata di setiap sudut rumah. Keesokan harinya, Ibu Diah datang berkunjung. Seperti biasa. Beliau membawa beberapa oleh-oleh makanan untuk mereka. Risa menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Saat mereka sedang duduk di ruang tengah sambil mengawasi Leo bermain, Ibu Diah memulai percakapannya dengan nada yang seolah-olah penuh perhatian. Bagaimana, Sa? Masih sering menemukan memar di tubuh Leo? Tanyanya. Risa hanya mengangguk pelan. Ibu Diah mendecakkan lidahnya, wajahnya menunjukkan ekspresi prihatin yang sangat meyakinkan. Ibu jadi kepikiran terus. Zaman sekarang ini memang susah mencari pengasuh yang benar-benar bisa dipercaya. Kamu harus lebih hati-hati, Sa. Jangan terlalu percaya pada orang lain. Apalagi Mbak Susan itu, kelihatannya saja pendiam dan baik, tapi hati orang siapa yang tahu. Kemudian, ia mulai bercerita tentang seorang temannya yang pernah punya pengalaman buruk dengan pengasuh.
bagaimana sang pengasuh terlihat sangat baik di depan majikan tapi ternyata sering mencubit anak asuhnya jika sedang rewel. Cerita itu seolah sengaja dirancang untuk situasi mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Diah, seperti bensin yang disiramkan ke api kecurigaan Risa. Tanpa sadar, semua keraguan Risa terhadap Mbak Susan menguap, digantikan oleh keyakinan bahwa dialah pelakunya. Sementara itu, di kantornya, Rian puluhan kali membuka aplikasi CCTV di ponselnya. Sejauh ini semua tampak normal. Mbak Susan terlihat sedang menyuapi Leo, bermain bersamanya, dan menidurkannya. Tidak ada yang aneh. Rian mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ia salah? Apakah kecurigaan mereka tidak berdasar? Sore harinya, sekitar pukul 3, ponsel Rian bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar, deteksi gerakan di ruang bermain. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia segera membuka aplikasi dan menyalakan siaran langsung. Di layar ponselnya yang kecil, ia melihat pemandangan ruang bermain anaknya. Leo terlihat sedang berlari kecil ke arah sebuah meja sudut. Di atas meja itu ada sebuah vas keramik peninggalan nenek Rian, sebuah barang yang cukup berharga. Mbak Susan, yang tadinya sedang melipat baju, terlihat kaget dan langsung bergerak cepat. Rekaman itu tidak memiliki suara yang jernih, hanya terdengar suara gemerisik. Rian melihat Mbak Susan meraih lengan Leo dan menariknya menjauh dari meja. Gerakannya tampak cepat dan tegas. Dari sudut pandang kamera, cengkraman tangan Mbak Susan di lengan Leo terlihat sangat kencang. Wajah Leo tampak meringis, entah karena kaget atau karena kesakitan. Itu dia. Momen itu, meskipun hanya berlangsung beberapa detik, bagi Rian yang pikirannya sudah dipenuhi kecurigaan, adegan itu adalah sebuah konfirmasi. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sang pengasuh bersikap kasar pada anaknya. Ia memutar ulang rekaman pendek itu beberapa kali, semakin yakin dengan interpretasinya. Amarah yang dingin menjalari seluruh tubuhnya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Ia telah menemukan pelakunya. Rian menutup aplikasi itu, napasnya memburu. Ia menatap layar ponselnya yang gelap dengan tatapan tajam. Di dalam benaknya, sebuah kalimat terucap dengan penuh keyakinan dan amarah. Kena kau. Perjalanan pulang Rian terasa seperti melintasi neraka. Ia mencengkeram setir mobilnya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap lampu merah terasa seperti siksaan, menahannya lebih lama dari tujuannya. Pulang dan mengusir monster yang selama ini bersembunyi di balik senyum ramah. Rekaman video berdurasi beberapa detik itu terus berputar di benaknya. Setiap kali diputar, amarahnya semakin memuncak. Gambaran tangan Mbak Susan yang mencengkeram lengan Leo, ekspresi meringis di wajah anaknya, semuanya menjadi bahan bakar bagi kemarahannya. Logikanya telah mati, digantikan oleh insting primitif seorang ayah yang ingin melindungi anaknya dari bahaya. Ketika ia tiba di rumah, ia tidak masuk dengan sapaan ceria seperti biasanya. Ia membanting pintu mobil, melangkah masuk ke dalam rumah dengan aura gelap yang langsung dirasakan oleh Risa. Risa, yang sedang menemani Leo bermain di karpet, langsung berdiri, merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Mas, kamu kenapa? Tanyanya, nada suaranya cemas. Rian tidak menjawab. Matanya yang tajam langsung mencari sosok Mbak Susan, yang saat itu sedang merapikan dapur. Tanpa sepatah kata pun, Rian berjalan menghampiri Risa, mengambil ponsel dari sakunya, dan memutar rekaman video itu di depan wajah istrinya. Lihat ini, desisnya. Risa menonton rekaman itu. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Video bisu itu, tanpa konteks dan penjelasan, terlihat sangat mengerikan. Ia melihat tangan pengasuh anaknya menarik Leo dengan kasar. Ia melihat wajah anaknya yang tampak kesakitan. Baginya, itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Semua ketakutan dan kecurigaan yang selama ini ia pendam meledak menjadi amarah yang membara. Ya Tuhan, bisiknya, tangannya menutup mulutnya. Jadi benar dia? Seolah takdir ingin menambahkan keyakinan pada mereka, Rian berjongkok dan memeriksa lengan Leo, di titik yang sama dengan yang ia lihat di video. Dan di sana, di bawah cahaya lampu ruang keluarga, tampak sebuah memar baru yang kemerahan, tanda yang masih segar. Itu adalah paku terakhir di peti mati keraguan mereka. Semua potongan teka-teki terasa pas. Video itu, memar baru ini, dan cerita manipulatif Ibu Diah kemarin. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Panggil dia sekarang. Perintah Rian, suaranya dingin dan tanpa emosi. Risa mengangguk, wajahnya pucat karena marah. Mbak Susan, sini sebentar. Mbak Susan datang dari dapur, wajahnya masih ramah seperti biasa, sedikit bingung melihat ekspresi tegang di wajah kedua majikannya. Iya, Bu,
Pak, ada yang bisa saya bantu? Risa tidak sanggup berbicara. Lidahnya keluh. Rian yang mengambil alih. Ia mengangkat ponselnya, menunjukkan video itu kepada Mbak Susan. Bisa jelaskan ini apa? Tanya Rian, nadanya menusuk. Wajah Mbak Susan langsung berubah pucat saat melihat rekaman itu. Ia tampak terkejut, lalu panik. Itu tadi sore, Pak. Waktu itu Leo lari mau menjatuhkan vas bunga yang di atas meja. Saya panik, jadi saya refleks menarik tangannya supaya berhenti. Saya tidak bermaksud kasar, Pak, Bu. Saya hanya takut vasnya pecah. Jelasnya dengan suara bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Refleks, cibir Rian. Refleks sampai meninggalkan bekas di tangan anak saya. Ia menarik lengan Leo dan menunjukkan memar baru itu. Ini juga refleks? Dan semua memar sebelumnya? Itu juga bagian dari refleks kamu. Mbak Susan menggelengkan kepalanya dengan panik, air matanya mulai mengalir deras. Bukan, Pak, sumpah. Saya tidak pernah mencubit atau memukul Leo. Saya sayang sekali sama Leo. Memar yang lain saya tidak tahu kenapa. Tapi yang tadi sore, saya benar-benar tidak sengaja. Saya hanya mencoba mencegahnya. Cukup, bentak Risa, amarah memberinya kekuatan untuk akhirnya berbicara. Kami sudah muak dengan kebohonganmu. Kami sudah percaya padamu. Kami titipkan anak kami satu-satunya padamu, dan ini balasanmu? Kamu menyakitinya diam-diam di belakang kami. Tepat saat itu, Ibu Diah keluar dari kamarnya, seolah tertarik oleh keributan itu. Wajahnya dipasang sedemikian rupa hingga menunjukkan kekagetan. Ada apa ini ribut-ribut? Ya ampun. Rian dengan cepat menjelaskan situasinya, menceritakan tentang kamera tersembunyi dan video yang berhasil ia dapatkan. Ibu Diah menutup mulutnya, matanya membelalak menatap Mbak Susan dengan tatapan menghakimi. Sudah Ibu duga, katanya dengan nada penuh kemenangan. Dari awal Ibu sudah merasa ada yang tidak beres dengan orang ini. Wajahnya saja sudah kelihatan. Syukurlah kalian cepat sadar sebelum terjadi hal yang lebih parah pada cucu Ibu. Dukungan dari Ibu Diah semakin menguatkan keputusan Risa dan Rian. Mereka merasa tindakan mereka benar dan dibenarkan. Pembelaan Mbak Susan kini terdengar seperti rengekan kosong di telinga mereka. Saya tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini, kata Rian dengan nada final. Berkemas sekarang juga. Ambil semua barang-barangmu dan pergi. Hati Mbak Susan hancur. Ia terisak-isak, mencoba memohon sekali lagi. Tolong, Pak, Bu, jangan begini. Saya benar-benar tidak bersalah. Beri saya kesempatan untuk membuktikannya. Bukti apa lagi? Semuanya sudah jelas, sahut Risa ketus. Cepat pergi. Dengan pundak yang terkulai lemas, dipenuhi rasa sakit karena dituduh melakukan perbuatan yang tidak ia lakukan, Mbak Susan berjalan menuju kamarnya yang kecil di belakang. Risa mengikutinya, mengawasinya berkemas untuk memastikan ia tidak mengambil apapun. Setiap isak tangis Mbak Susan hanya membuat Risa semakin yakin bahwa itu adalah tangisan rasa bersalah. Beberapa menit kemudian, Mbak Susan keluar dengan sebuah tas ransel lusuh. Sebelum pergi, ia menatap Leo yang memandangnya dengan tatapan bingung. Air matanya kembali deras. Jaga diri baik-baik ya, Le, bisiknya. Ia kemudian menatap Risa dan Rian dengan tatapan terluka yang dalam, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah keluar dari pintu, menghilang di telan kegelapan malam. Pintu ditutup. Hening. Rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi suara lembut Mbak Susan yang biasanya menemani Leo bermain. Risa memeluk Leo dengan erat, mencium puncak kepalanya berulang kali. Ia merasa lega. Sangat lega. Bahaya itu telah disingkirkan dari rumahnya. Anaknya sekarang aman. Sudah, semuanya sudah berakhir, bisik Rian, memeluk Risa dan Leo dari belakang. Mereka berdiri di sana sebagai satu keluarga, merasa telah memenangkan sebuah pertempuran penting. 2 hari berikutnya, kehidupan terasa kembali normal, bahkan lebih baik. Risa memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari untuk menemani Leo, menebus waktu yang hilang dan memastikan anaknya baik-baik saja. Rumah itu terasa lebih tenang. Leo pun tampak ceria seperti biasa. Risa dan Rian semakin yakin bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Beban berat di pundak mereka seolah terangkat. Hingga pada hari ketiga, saat sore yang cerah, Risa memutuskan untuk memandikan Leo lebih awal. Ia mengisi bak mandi dengan air hangat dan busa, menaburkan mainan-mainan bebek di dalamnya. Leo tertawa riang, suasana hatinya sangat baik. Risa tersenyum, merasa damai dan bahagia. Inilah kehidupan yang seharusnya. Aman dan tentram. Ia mengangkat Leo keluar dari bak mandi, membungkusnya dengan handuk lembut bergambar dinosaurus.
Saat ia mengeringkan kaki anaknya, tangannya berhenti. Matanya terpaku pada satu titik di paha bagian dalam Leo. Sebuah titik yang kemarin tidak ada di sana. Di kulit paha Leo yang putih dan mulus, tercetak sebuah memar baru. Warnanya gelap, campuran antara ungu dan hitam, tampak lebih mengerikan dari semua memar sebelumnya. Bentuknya tidak beraturan, seperti bekas tekanan jari yang sangat kuat. Senyum di wajah Risa membeku. Busa sabun di tangannya terasa dingin. Tawa riang Leo di telinganya seolah menjauh. Seluruh dunia di sekelilingnya seakan berputar dengan cepat lalu berhenti total. Mbak Susan sudah tidak ada di sini. Selama 3 hari ini, hanya ada dirinya, Rian, dan Leo di rumah. Ibu Diah pun sedang pulang ke rumahnya sendiri. Jadi, dari mana datangnya memar ini? Pikiran itu menghantamnya seperti sebuah kereta barang. Kakinya terasa lemas. Handuk yang dipegangnya terlepas ke lantai. Jika bukan Mbak Susan pelakunya, lalu siapa? Jawabannya terasa lebih menakutkan daripada pertanyaan itu sendiri. Mereka tidak mengusir monster dari rumah mereka. Mereka hanya mengusir orang yang salah. Monster yang sebenarnya masih ada di luar sana, atau lebih buruk lagi, masih sangat dekat dengan mereka. Dunia Risa yang baru saja terasa aman, kini runtuh berkeping-keping. Sebuah pekikan tertahan lolos dari bibir Risa. Tangannya gemetar saat ia menyentuh dengan lembut area di sekitar memar baru di paha Leo. Terasa sedikit bengkak. Leo, merasakan sentuhan ibunya dan melihat ekspresi ngeri di wajahnya, mulai merengek. Suara rengekan itu menyadarkan Risa dari keterpakuannya. Dengan gerakan panik, ia segera memakaikan popok dan baju tidur pada Leo, lalu menggendongnya erat seolah ada bahaya tak terlihat yang mengintai di setiap sudut kamar mandi. "Rian!" teriaknya, suaranya pecah oleh kepanikan. "Mas Rian, cepat ke sini." Rian, yang sedang bekerja di ruang depan, terkejut mendengar teriakan istrinya. Ia langsung berlari ke kamar, jantungnya berdebar kencang membayangkan hal terburuk. Ia menemukan Risa berdiri di tengah kamar, memeluk Leo yang menangis, dengan wajah pucat pasi dan mata yang memancarkan teror murni. "Ada apa, Sa? Kenapa?" tanyanya panik. Tanpa berkata-kata, Risa menunjukkan paha Leo. Rian melihat memar itu. Ekspresinya berubah drastis dari cemas menjadi syok total. Ia menatap memar itu, lalu menatap wajah Risa, seolah mencari penjelasan yang masuk akal. Tapi tidak ada. Tidak ada penjelasan apapun. "Ini bagaimana bisa?" bisik Rian, suaranya serak. "Mbak Susan sudah tidak di sini. 3 hari ini hanya ada kita." "Tidak mungkin." "Aku juga tidak tahu," isak Risa, air matanya akhirnya tumpah. "Aku tidak mengerti, Mas. Siapa yang melakukan ini pada anak kita? Siapa?" Mereka berdua terdiam, diliputi oleh kebingungan dan ketakutan yang melumpuhkan. Ruangan itu terasa dingin dan mencekam. Tuduhan mereka terhadap Mbak Susan, kemarahan mereka, keputusan mereka untuk memecatnya, semuanya kini terasa seperti kesalahan yang fatal. Wajah Mbak Susan yang menangis dan memohon kembali terbayang di benak Risa. Rasa bersalah yang tajam menusuk hatinya, menambah berat beban ketakutan yang sudah ia rasakan. "Kita sudah menuduh orang yang salah," kata Risa lirih, suaranya dipenuhi penyesalan. "Ya Tuhan, kita sudah menghancurkan hidup seseorang karena kesalahan kita." Rian duduk di tepi tempat tidur, kepalanya tertunduk, kedua tangannya menopang keningnya. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia yang begitu yakin dengan bukti dari kamera CCTV, ia yang dengan angkuh menjatuhkan vonis, kini harus menelan kenyataan pahit bahwa ia telah melakukan ketidakadilan yang luar biasa. Dan yang lebih buruk, bahaya yang sebenarnya masih mengancam anaknya. Malam itu, setelah menidurkan Leo dengan susah payah, mereka duduk berhadapan di meja makan. Tidak ada yang berselera untuk makan. Pikiran mereka sama-sama kacau. Apa mungkin ada orang lain yang masuk rumah saat kita kerja? Risa memulai, mencoba mencari kemungkinan lain, sekecil apapun. Tidak mungkin, Sa. Pintu selalu dikunci. Satpam komplek juga selalu keliling. Tidak ada laporan apapun, jawab Rian, menepis kemungkinan itu. Lalu apa? Hantu? Desis Risa frustrasi, meskipun ia tahu itu konyol. Tapi situasi ini memang sudah di luar nalar. Di tengah keheningan yang tegang, Rian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan secercah harapan, atau setidaknya sebuah jalan untuk mencari jawaban. "Rekaman CCTV," katanya. Risa menatapnya bingung. "Rekaman yang mana? Rekaman Mbak Susan?" "Bukan hanya itu. Semua rekaman. 3 hari terakhir. Aku belum menghapusnya," jelas Rian. "Waktu itu aku begitu yakin pelakunya Mbak Susan.
jadi aku hanya fokus pada adegan itu. Aku tidak memeriksa rekaman lainnya dengan teliti. Mungkin kita melewatkan sesuatu. Itu adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Tanpa pikir panjang, Rian segera mengambil laptopnya dan duduk di sofa. Risa duduk di sebelahnya, tubuh mereka berdekatan, mencari kekuatan satu sama lain. Rian membuka aplikasi CCTV dan mulai memutar ulang rekaman dari 3 hari yang lalu, sejak hari di mana mereka memecat Mbak Susan. Mereka menonton rekaman itu dengan tingkat konsentrasi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap detail kecil mereka perhatikan. Mereka melihat diri mereka sendiri beraktivitas di rumah, bermain dengan Leo, membersihkan rumah. Tidak ada yang aneh. Tidak ada orang asing yang masuk. Tidak ada kejadian janggal. Waktu berlalu, mata mereka mulai lelah, namun mereka menolak untuk menyerah. Coba putar lagi rekaman di hari kita memecat Mbak Susan, pinta Risa. Putar dari sebelum kejadian fase itu. Rian mengangguk. Ia mencari file rekaman dari hari itu dan memutarnya kembali. Mereka sampai pada adegan di mana Mbak Susan menarik lengan Leo. Kali ini, dengan pikiran yang lebih jernih dan tanpa prasangka, mereka melihatnya secara berbeda. Mereka menaikkan volume suara semaksimal mungkin. Meskipun tidak jelas, mereka bisa mendengar suara gaduh sesaat sebelum Mbak Susan bergerak, seperti suara benda yang hampir jatuh. Mereka juga memperhatikan ekspresi wajah Mbak Susan dengan lebih saksama. Itu bukan wajah marah. Itu adalah wajah panik. Ia panik karena Leo, anak asuhnya, hampir celaka atau merusak sesuatu yang berharga. Dia benar. Bisik Risa, rasa bersalah semakin menggerogotinya. Dia hanya mencoba menghentikan Leo. Aku tahu, jawab Rian, suaranya berat oleh penyesalan. Kita salah menilainya. Kita dibutakan oleh amarah. Mereka terus menonton. Rian memundurkan rekaman itu lebih jauh, ke beberapa menit sebelum insiden vas bunga. Kamera di ruang keluarga menunjukkan pemandangan yang tampak sangat normal dan damai. Ibu Diah, ibu mertua Risa, sedang duduk di sofa. Leo duduk di pangkuannya. Ibu Diah terlihat sedang membacakan sebuah buku cerita untuk cucunya. Tangannya memegang buku bergambar, sementara sesekali ia menunjuk-nunjuk gambar di dalamnya. Pemandangan seorang nenek yang menyayangi cucunya. Tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Rian sudah hendak mempercepat rekaman itu, menganggapnya tidak relevan. Namun Risa menahan tangannya. Tunggu, katanya pelan. Mundurkan sedikit. Tadi aku seperti melihat sesuatu. Rian memundurkan rekaman itu beberapa detik dan memutarnya kembali dengan kecepatan lambat. Mereka berdua menatap layar laptop dengan saksama. Ibu Diah terlihat sedang tersenyum, bibirnya bergerak seolah sedang membacakan cerita dengan suara yang lucu. Leo tampak tenang di pangkuannya. Tiba-tiba, Risa membelalakan matanya dan menunjuk layar dengan jari gemetar. Napasnya tercekat. Lihat itu, desisnya, suaranya nyaris tak terdengar. Lihat tangan ibu. Tangan kirinya. Rian menyipitkan matanya, fokus pada titik yang ditunjuk Risa. Tangan kanan ibu Diah memang sedang memegang buku. Tapi tangan kirinya, yang berada di belakang punggung Leo, tersembunyi dari pandangan depan, terlihat oleh kamera dari sudut samping. Untuk sepersekian detik, saat ibu Diah sedikit menggeser posisi duduknya, kamera menangkap sebuah gerakan kecil yang sangat cepat dan kejam. Jari-jari tangan kirinya terlihat mencubit dengan keras paha mungil Leo yang tersembunyi di balik pangkuannya. Gerakan itu sangat singkat. Hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan teliti. Tapi di sana, terekam dengan jelas. Mereka juga melihat perubahan ekspresi Leo sesaat setelah gerakan itu. Wajahnya yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah sedikit meringis. Ia mulai bergerak gelisah di pangkuan neneknya. Dan beberapa saat setelah itulah Leo turun dari sofa dan berlari ke arah meja dengan vas bunga, seolah mencoba lari dari sesuatu. Dunia Risa dan Rian seakan berhenti berputar. Udara di dalam ruangan terasa habis. Pemandangan seorang nenek penyayang itu hancur dalam sekejap, digantikan oleh citra monster yang mengerikan. Kebenaran yang mereka cari ternyata jauh lebih buruk dan lebih menyakitkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Pelakunya bukanlah orang asing. Bukan juga pengasuh yang mereka curigai. Pelakunya adalah darah daging mereka sendiri. Risa menatap Rian, matanya dipenuhi kengerian dan air mata. Rian balas menatapnya, wajahnya menunjukkan ekspresi syok, penyangkalan, dan kemarahan yang luar biasa. Ibu kandungnya sendiri. Ibunya sendiri yang telah menyakiti cucunya. Tunggu, lihat itu, kata Risa lagi, suaranya bergetar hebat menahan syok. Lihat tangan ibu. Keheningan yang mengikuti penemuan itu lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Di layar laptop,
Gambar ibu Diah yang tersenyum membacakan buku untuk cucunya kini terlihat seperti sebuah topeng grotesk yang menyembunyikan kebusukan tak terhingga. Gerakan mencubit yang singkat dan kejam itu terus mereka putar ulang, lagi dan lagi. Diperbesar. Diperlambat. Setiap kali diputar, kenyataan itu semakin menancap, merobek-robek setiap kenangan indah yang pernah Rian miliki tentang ibunya. Tidak mungkin, bisik Rian, lebih kepada dirinya sendiri. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah penyangkalan terakhir yang rapuh dari hati seorang anak yang dunianya baru saja dihancurkan. Matamu melihatnya, Mas. Sama sepertiku, balas Risa, suaranya datar dan kosong. Syok telah merenggut semua emosinya, menyisakan kekosongan yang dingin. Mereka tidak berhenti di sana. Penemuan mengerikan itu membuka sebuah pintu ke jurang yang lebih dalam. Dengan tangan gemetar, Rian mulai membuka file-file rekaman dari hari-hari sebelumnya. Pekan lalu. 2 pekan lalu. Sejak kamera itu pertama kali dipasang. Pencarian mereka yang tadinya dipenuhi kebingungan, kini berubah menjadi perburuan yang obsesif dan menyakitkan. Mereka harus tahu. Mereka harus melihat semuanya. Jam di dinding terus berdetak. Namun waktu seolah berhenti bagi mereka. Mereka mengabaikan dering ponsel dan notifikasi pesan. Dunia luar tidak lagi penting. Yang ada hanyalah cahaya dari layar laptop yang memproyeksikan neraka tersembunyi di dalam rumah mereka sendiri. Dan sedikit demi sedikit, pola itu mulai terlihat, membentuk sebuah mozaik kejahatan yang sistematis. Sebuah rekaman dari 5 hari yang lalu di ruang bermain. Ibu Diah sedang membantu Leo menyusun menara balok. Risa dan Rian sedang tidak di rumah. Hanya ada Mbak Susan yang sedang menjemur pakaian di belakang. Saat menara balok itu runtuh, Leo tertawa. Ibu Diah ikut tersenyum. Namun, saat Leo berbalik untuk mengambil balok lain, kamera menangkap tangan Ibu Diah yang dengan cepat menjulur dan memelintir kulit di punggung Leo. Leo tersentak dan mengaduh pelan. Saat ia menoleh pada neneknya, Ibu Diah sudah kembali memasang wajah manisnya. "Kenapa, sayang? Ayo kita buat lagi menaranya," katanya. Suaranya terdengar begitu lembut di rekaman. Rekaman lain dari pekan sebelumnya, di dapur. Mbak Susan sedang memasak, sementara Ibu Diah memangku Leo di meja makan. Dari belakang, semua terlihat normal. Tapi kamera yang disamarkan sebagai adaptor pengisi daya di sudut dapur menangkap pemandangan dari samping. Tangan Ibu Diah yang memegang paha Leo, yang tadinya hanya mengelus, perlahan-lahan kukunya menekan masuk ke dalam daging paha yang lembut itu. Cukup lama. Cukup keras hingga meninggalkan bekas. Wajah Leo meringis menahan sakit, namun ia tidak berani menangis. Setiap rekaman baru yang mereka temukan bagaikan tusukan pisau berikutnya. Cubitan saat mengganti baju. Tekanan keras di lengan saat berjalan di taman. Bisikan-bisikan tajam di telinga Leo saat tidak ada orang lain yang mendengar. Semuanya dilakukan dengan presisi seorang predator yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menyembunyikan cakarnya. Selalu di titik buta. Selalu saat perhatian orang lain teralihkan. Ibu Diah adalah seorang ahli dalam memainkan perannya. Di depan semua orang, ia adalah nenek teladan. Namun saat hanya berdua dengan cucunya, ia melepaskan topengnya dan menyalurkan semua kebenciannya pada tubuh mungil yang tak berdaya itu. "Kenapa?" isak Risa, hatinya hancur melihat penderitaan anaknya. "Apa salah anakku padanya? Kenapa dia begitu membencinya?" Rian tidak menjawab. Wajahnya sekeras batu, namun matanya memancarkan badai emosi. Sakit hati, amarah, kebencian, dan kesedihan yang tak terhingga. Ibunya, wanita yang melahirkannya, yang seharusnya menjadi sumber kasih sayang, ternyata adalah sumber dari semua rasa sakit anaknya. Pengkhianatan itu terasa begitu dalam, meracuni setiap sel di tubuhnya. Puncak dari semua kengerian itu mereka temukan dalam sebuah rekaman dari kamar Leo, 4 hari yang lalu. Kamera berbentuk jam digital di atas lemari merekam semuanya dengan jelas, baik gambar maupun suara. Malam itu, Leo tampak sedikit rewel dan sulit tidur. Di dalam rekaman, terlihat Ibu Diah menepuk-nepuk punggung cucunya, mencoba menidurkannya di dalam boks bayi. Awalnya ia tampak sabar. Namun setelah beberapa menit Leo tak kunjung tidur, kesabarannya habis. Ia mengira tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa mendengarnya. Rumah sudah sepi. Ia mulai bergumam. Awalnya pelan, seperti bisikan. Namun audio sensitif dari kamera itu berhasil menangkap setiap katanya dengan jelas. "Kenapa kau tidak tidur juga? Hah? Sama menyusahkannya seperti ibumu." Geramnya pelan, suaranya dipenuhi racun. "Anak sialan. Gara-gara kau dan ibumu yang tidak tahu diri itu, hidupku jadi seperti ini." Risa dan Rian menahan napas, tubuh mereka mencondong ke arah laptop,
tidak ingin melewatkan satu kata pun. Harusnya anakku menikah dengan Arini, anak pengusaha properti itu, lanjut Ibu Diah, suaranya semakin jelas, seolah sedang mengeluarkan semua unek-unek yang telah ia pendam. Hidup ibu pasti sudah enak sekarang. Tinggal di rumah besar, punya mobil bagus, tidak perlu pusing memikirkan uang. Tapi tidak. Anakku yang bodoh itu malah memilih ibumu. Perempuan miskin yang tidak punya apa-apa. Merebut anakku, merebut semua impianku. Ia menekan bahu Leo sedikit lebih keras, membuat anak itu tersentak kaget dan mulai menangis. Diam, bentaknya pelan. Setiap kali melihat wajahmu, aku teringat pada semua kegagalan itu. Kau adalah bukti dari kesalahan terbesar anakku. Kau adalah pengingat dari kehidupan mewah yang seharusnya menjadi milikku. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang menjadi vonis bagi dirinya sendiri. Kalimat yang menyegel takdirnya. Setiap cubitan ini, setiap rasa sakitmu, ini semua bukan untukmu, anak kecil. Ini semua balasan untuk ibumu. Biar dia merasakan bagaimana rasanya menderita. Setelah itu, ia berbalik, meninggalkan Leo yang masih terisak pelan di boks bayinya, dan keluar dari kamar. Rekaman terus berjalan, menunjukkan kamar yang kosong, hanya menyisakan suara tangis tertahan seorang anak kecil yang disakiti oleh neneknya sendiri. Rian menutup laptop itu dengan gerakan kasar. Suara plastik yang beradu terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi. Ia tidak bisa melihatnya lagi. Ia sudah melihat cukup. Risa menangis tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Semua pertanyaan di benaknya telah terjawab. Bukan karena Leo nakal. Bukan karena kesalahan apapun. Anaknya hanyalah sebuah boneka voodoo, sebuah pelampiasan bagi kekecewaan, keserakahan, dan kebencian seorang wanita yang hatinya telah membusuk. Rian bangkit dari sofa. Ia berjalan ke arah jendela, menatap kegelapan malam di luar dengan pandangan kosong. Tapi di dalam kekosongan itu, sesuatu yang lain mulai terbentuk. Sesuatu yang dingin, keras, dan tak kenal ampun. Cinta pada ibunya telah mati, digantikan oleh sesuatu yang lain. Tekad. Ia berbalik menghadap Risa. Air mata sudah tidak ada lagi di wajahnya. Yang tersisa hanyalah topeng kesedihan dan amarah yang membeku. Ia adalah seorang suami yang istrinya telah dihina. Ia adalah seorang ayah yang anaknya telah dianiaya. Dan ia akan menuntut keadilan. Ia mengulurkan tangannya, membantu Risa berdiri. Ia menatap dalam-dalam mata istrinya yang sembab. Malam ini, katanya, suaranya tenang namun mengandung beban baja. Semuanya akan berakhir. Rencana itu tersusun dengan cepat. Lahir dari dinginnya amarah dan sakitnya pengkhianatan. Mereka tidak akan berteriak atau mengamuk. Itu terlalu mudah. Itu akan memberi Ibu Diah kesempatan untuk memutarbalikkan fakta, untuk memainkan peran sebagai korban, sebagai ibu yang diserang oleh menantu yang jahat. Tidak. Mereka akan menggunakan senjatanya sendiri, kepalsuan. Mereka akan membangun sebuah panggung, dan membiarkan Ibu Diah menghancurkan dirinya sendiri di atas panggung itu. Pagi harinya, Rian mengambil ponselnya. Tangannya terasa berat, seolah sedang memegang sebongkah batu. Ia mencari nama, ibu, di kontaknya. Selama ini, nama itu selalu membawa perasaan hangat. Kini, nama itu terasa seperti racun. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan tombol panggil, dan memasang topengnya. Halo, Bu, sapanya, suaranya dibuat terdengar sesantai mungkin. Iya, Yan, tumben pagi-pagi telepon. Ada apa? Sahut suara di seberang, terdengar riang seperti biasa. Tidak apa-apa, Bu. Hanya mau tanya, malam ini Ibu ada acara? Aku sama Risa mau mengundang Ibu makan malam di rumah. Mau mengucapkan terima kasih. Kemarin Ibu sudah banyak bantu kasih masukan soal Mbak Susan. Sekarang kami jadi lebih tenang, kata Rian, setiap kata terasa seperti kebohongan pahit yang keluar dari mulutnya. Oh, tentu saja, Nak, Ibu tidak ada acara. Dengan senang hati Ibu datang. Jam berapa? Tanya Ibu Diah, nada gembira dalam suaranya terdengar jelas. Ia telah menelan umpannya. Jam 7 ya, Bu. Kami tunggu. Setelah menutup telepon, Rian merasa mual. Ia baru saja mengundang monster itu ke rumahnya. Tapi ini perlu. Ini adalah bagian dari rencana. Setelah itu, ia mulai menelepon beberapa orang lainnya. Pamannya, adiknya Ibu Diah, beserta istrinya. Kepada mereka, ia hanya berkata, Paman, Bibi, tolong datang ke rumah malam ini jam 7:30. Ada masalah keluarga yang sangat penting dan harus diselesaikan. Tolong jangan bilang pada Ibu, ini kejutan. Sementara Rian mengatur panggung, Risa fokus pada Leo. Ia memeluk anaknya lebih erat dari biasanya,
membisikkan kata-kata maaf berulang kali karena telah gagal melindunginya. Hari itu, ia memasak makanan favorit suaminya dan mertuanya. Tangannya bergerak seperti robot, pikirannya melayang. Ia sedang mempersiapkan jamuan makan malam terakhir. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Ibu Diah datang dengan senyum lebar, membawa sebuah kotak berisi kue kesukaan Leo. Ia mengenakan gamis terbaiknya, tampak anggun dan penuh wibawa. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan memasuki sebuah pengadilan. Wah, masak banyak sekali, pujinya saat melihat meja makan. Ia langsung menghampiri Leo dan menciuminya. Cucu nenek apa kabar? Kangen tidak sama nenek? Risa harus mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk menahan diri agar tidak merebut Leo dari pelukan wanita itu. Ia hanya bisa tersenyum kaku. Makan malam berlangsung dalam ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh Risa dan Rian. Ibu Diah sama sekali tidak sadar. Ia mengobrol dengan riang, menceritakan gosip teman-teman arisannya, mengomentari betapa tenangnya rumah tanpa kehadiran Mbak Susan, bahkan sempat memberi nasihat pada Risa tentang cara menjadi ibu yang lebih waspada. Setiap katanya bagaikan irisan sembilu di hati Risa dan Rian. Hingga akhirnya, saat mereka selesai dengan hidangan utama, Rian meletakkan sendok dan garpunya dengan perlahan. Suara dentingannya terdengar keras di tengah obrolan Ibu Diah. "Bu," kata Rian, suaranya tenang. "Sebelum kita makan kue, ada sesuatu yang ingin kami tunjukkan pada ibu." Ibu Diah menatapnya dengan alis terangkat. "Tunjukkan apa?" Rian bangkit, mengambil remote, dan menyalakan televisi layar datar yang ada di dinding ruang makan. Layar yang tadinya hitam, kini menyala, menampilkan antarmuka aplikasi CCTV. Ibu Diah tampak sedikit bingung. Rian menekan tombol play. Adegan pertama yang muncul adalah rekaman dari ruang keluarga. Rekaman yang menunjukkan Ibu Diah sedang memangku Leo, dan untuk sepersekian detik, tangannya mencubit paha cucunya. Senyum di wajah Ibu Diah langsung lenyap. Wajahnya menegang, warnanya berubah pucat. "Video apa ini?" tanyanya, suaranya tiba-tiba menjadi tajam. "Hanya rekaman biasa, Bu," jawab Rian dingin. "Ini pasti editan. Pasti perempuan ini yang melakukannya," tuding Ibu Diah. Jarinya menunjuk lurus ke arah Risa. "Dia tidak suka sama ibu sejak dulu. Dia mau memfitnah ibu supaya kamu membenci ibumu sendiri, Yan. Jangan percaya padanya." Risa hanya diam, menatap mertuanya dengan pandangan dingin. "Oh, jadi ini editan?" kata Rian tenang. "Baik. Bagaimana dengan yang ini?" Ia menekan tombol berikutnya. Kini layar televisi menampilkan kamar Leo. Dan dari pengeras suara televisi, terdengar suara Ibu Diah yang sedang bergumam, melontarkan semua kebencian dan kekecewaannya pada cucunya yang sedang menangis. Suaranya sendiri, yang penuh dengan racun dan keserakahan, menggema di seluruh ruangan. Tidak ada lagi penyangkalan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Wajah Ibu Diah berubah dari pucat menjadi merah padam karena marah dan malu. Topengnya telah direnggut dengan paksa. "Rian, kamu lebih percaya pada mesin ini daripada ibu kandungmu sendiri?" jeritnya, mencoba taktik terakhir, yaitu memanipulasi rasa bersalah anaknya. Tapi Rian sudah tidak bisa lagi dimanipulasi. Hatinya telah membeku. "Aku percaya pada telingaku sendiri, Bu. Aku mendengar suaramu. Aku mendengar semua kata-katamu." Melihat dirinya sudah terpojok, tidak ada lagi jalan keluar, sisi tergelap dari Ibu Diah akhirnya meledak keluar. Semua kepura-puraan hilang, digantikan oleh amukan iblis yang sesungguhnya. "Bagus kalau kau sudah dengar," teriaknya, matanya melotot ke arah Risa. "Semua ini karena dia. Perempuan miskin ini. Dia yang sudah menghancurkan semuanya. Merebut kamu dariku, menghancurkan masa depanmu dan masa tuaku." Ia berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Risa dengan gemetar. "Kamu pikir aku sudi punya menantu sepertimu? Aku sudah siapkan calon terbaik untuk Rian. Calon yang bisa mengangkat derajat keluarga kita. Tapi semua hancur karenamu." "Jadi ibu melampiaskannya pada anak yang tidak berdosa?" tanya Rian, suaranya bergetar menahan amarah. Pertanyaan itu seolah menjadi pemantik terakhir. Ibu Diah tertawa, sebuah tawa yang terdengar histeris dan mengerikan. "Ya, aku yang melakukannya," pekiknya, suaranya memekakan telinga. "Dan aku tidak menyesal sedikit pun. Anak itu pantas mendapatkannya. Dia adalah simbol dari kebodohanmu, Rian. Simbol dari semua yang telah direnggut perempuan ini dariku." Pengakuan yang mengerikan itu menggantung di udara yang tegang. Tepat pada saat itu, pintu ruang makan yang tadi tertutup, terbuka dengan perlahan. Di ambang pintu, berdiri Paman dan Bibi Rian,
wajah mereka pucat dan dipenuhi kengerian. Mereka tiba tepat waktu, sesuai rencana Rian. Mereka telah mendengar setiap kata dari pengakuan terakhir yang diucapkan oleh kakak mereka sendiri. Dunia Ibu Diah runtuh seketika. Pekikan pengakuan Ibu Diah masih menggantung di udara yang terasa pekat dan beku. Ruangan itu jatuh ke dalam jurang keheningan yang total. Paman Budi dan Bibi Laras, adik kandung dan ipar Ibu Diah, berdiri terpaku di ambang pintu. Wajah mereka adalah topeng dari kengerian dan ketidakpercayaan. Mereka datang untuk sebuah pertemuan keluarga, namun yang mereka temukan adalah runtuhan citra seorang kakak yang selama ini mereka hormati. Ibu Diah, yang tadinya seperti singa betina yang mengamuk, kini seolah membeku saat melihat kehadiran mereka. Matanya melesat dari wajah Rian yang dingin, ke wajah Risa yang tegar, lalu ke wajah adiknya yang menatapnya dengan pandangan asing. Kesombongannya retak, dan di balik retakan itu, kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia sadar, permainannya telah berakhir. Ia tidak hanya tertangkap basah oleh anak dan menantunya, ia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan keluarganya. Budi, Laras. Desisnya, suaranya tiba-tiba menjadi lemah, mencoba meraih simpati. Kalian jangan salah paham. Ini semua tidak seperti yang kalian dengar. Perempuan ini... Cukup, Mbak Yu, potong Paman Budi, suaranya rendah namun tegas, memotong ucapan kakaknya. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan, matanya tidak lagi menatap Ibu Diah, melainkan menatap layar televisi yang masih menyala, menampilkan rekaman bisu dari kamar Leo. Kami sudah mendengar. Kami mendengar semuanya dari mulutmu sendiri. Bibi Laras berjalan menghampiri Risa, tangannya yang sedikit gemetar terulur untuk menggenggam lengan menantu keponakannya itu. Ya Tuhan, Risa, maafkan kami, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Rasa malu atas perbuatan kakak iparnya terasa begitu menyesakan. Melihat tidak ada lagi sekutu, melihat dinding pertahanannya runtuh, Ibu Diah ambruk. Amarahnya yang meledak-ledak lenyap, digantikan oleh tangisan yang menyedihkan. Ia menjatuhkan dirinya ke kursi, menangis tersedu-sedu. Tapi tangisannya tidak mengundang simpati. Setelah melihat bukti rekaman dan mendengar pengakuannya, tangisan itu kini terdengar hampa dan penuh kepalsuan. Itu bukan tangisan penyesalan, itu adalah tangisan seseorang yang kalah. Di tengah badai emosi keluarga yang pecah itu, pikiran Risa dan Rian melayang ke tempat lain. Ada satu ketidakadilan lagi yang harus mereka perbaiki. Ada satu luka lagi yang harus mereka sembuhkan, luka yang mereka timbulkan sendiri. Sambil membiarkan Paman Budi dan Bibi Laras menangani Ibu Diah, Rian menatap Risa dan mengangguk. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dengan langkah pelan, Rian mengambil kunci mobil. Kami pergi sebentar, katanya pada paman dan bibinya, tanpa penjelasan lebih lanjut. Mereka mengerti. Perjalanan malam itu terasa sangat berbeda. Mereka menyusuri jalanan kota, bukan untuk mencari keadilan bagi diri mereka sendiri, tapi untuk memohon pengampunan. Berbekal alamat dari yayasan penyalur tempat mereka merekrut Mbak Susan dulu, mereka tiba di sebuah gang sempit dengan rumah-rumah sederhana yang berdempetan. Mereka menemukan rumah Mbak Susan, sebuah paviliun kecil di belakang rumah induk, dengan halaman yang ditanami pot-pot bunga seadanya. Dengan jantung berdebar, Rian mengetuk pintu kayu yang catnya sudah sedikit terkelupas. Pintu terbuka, dan Mbak Susan muncul. Wajahnya tampak kaget melihat kehadiran mereka. Ada jejak kesedihan yang masih tersisa di matanya. Bapak, Ibu, sapanya lirih, bingung. Mbak Susan, Risa memulai, suaranya bergetar. Kami datang untuk minta maaf. Mereka tidak bisa menahan diri. Air mata penyesalan mengalir di pipi Risa. Rian, yang biasanya tegar, menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap mata wanita yang telah mereka zalimi itu. Mereka menceritakan semuanya. Tentang memar yang terus muncul, tentang kecurigaan mereka, tentang kamera CCTV, dan tentang kebenaran mengerikan yang akhirnya mereka temukan. Mereka tidak menyembunyikan apapun, mengakui kebodohan dan ketergesa-gesaan mereka. Mbak Susan mendengarkan dalam diam. Wajahnya menunjukkan berbagai emosi. Keterkejutan, rasa ngeri, dan akhirnya, secercah pemahaman. Ia mempersilakan mereka masuk ke ruang tamunya yang sempit namun rapi. Jadi, selama ini Bu Diah yang melakukannya? Tanyanya pelan, seolah masih sulit mempercayai. Iya, Mbak. Dan kami dengan bodohnya menjadikan Mbak sebagai kambing hitam, kata Rian, suaranya berat oleh rasa bersalah. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari sakunya. Ini, Mbak, ini tidak akan bisa menghapus kesalahan kami, tapi terimalah ini sebagai permohonan maaf kami. Ganti rugi atas pekerjaan yang hilang dan nama baik Mbak yang sudah kami cemari.
Mbak Susan menatap amplop itu, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Bukan uangnya, Pak, Bu. Hati saya sakit sekali waktu itu. Saya dituduh menyakiti Leo, anak yang sudah saya anggap seperti anak sendiri. Air mata kembali menggenang di matanya. Tapi sekarang mendengar cerita bapak dan ibu, saya jadi kasihan sekali pada Leo. Hati Risa semakin teriris mendengarnya. Di tengah rasa sakitnya sendiri, wanita ini masih memikirkan putranya. Mbak Susan memiliki hati yang tulus, hati yang telah mereka injak-injak dengan kecurigaan buta mereka. Setelah perbincangan yang panjang dan emosional, Mbak Susan akhirnya menerima permintaan maaf mereka. Sudah, Pak, Bu. Saya maafkan. Mungkin ini sudah jalannya supaya kebenaran terungkap, katanya dengan kebesaran hati. Mereka pulang dengan perasaan yang campur aduk. Lega karena telah dimaafkan, namun rasa bersalah itu akan selamanya membekas. Ketika mereka kembali ke rumah, suasana masih tegang. Ibu dia sudah tidak lagi menangis histeris. Kini ia hanya duduk diam dengan tatapan kosong, sementara Paman Budi dan Bibi Laras duduk di seberangnya. Seolah menunggu keputusan akhir. Rian berjalan ke tengah ruangan, berdiri di hadapan ibunya. Semua orang menatapnya. Inilah saatnya. Momen di mana ia harus memilih antara menjadi seorang anak atau menjadi seorang ayah. Mulai hari ini, kata Rian, suaranya tenang namun setiap katanya mengandung bobot yang luar biasa. Mulai detik ini, aku bukan lagi anakmu. Ibu dia mengangkat kepalanya, matanya membelalak kaget. Aku adalah ayah dari anak yang telah kau sakiti. Lanjut Rian, tatapannya dingin menusuk. Dan sebagai ayahnya, tugasku adalah melindunginya dari semua bahaya. Termasuk dirimu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Pintu rumah ini tertutup untukmu selamanya. Kau tidak diizinkan lagi untuk bertemu Leo. Kau tidak diizinkan lagi untuk menghubungiku atau Risa. Anggap saja anakmu sudah mati. Itu adalah sebuah vonis. Final. Tidak bisa diganggu-gugat. Paman Budi menundukkan kepalanya, tidak membantah. Bibi Laras terisak pelan. Mereka tahu, keputusan Rian benar. Ini bukan lagi tentang durhaka. Ini tentang melindungi nyawa dan jiwa seorang anak kecil. Ibu dia bangkit berdiri, wajahnya yang tadi kosong kini berubah menjadi topeng kebencian yang murni. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah amarah seorang tiran yang kekuasaannya telah direnggut. Kau akan menyesal, Rian, desisnya, suaranya seperti ular. Kau lebih memilih perempuan itu daripada ibu yang telah melahirkanmu. Kau akan menyesali ini seumur hidupmu. Ia tidak menunggu jawaban. Dengan langkah cepat dan marah, ia menyambar tasnya dan berjalan keluar dari rumah itu, membanting pintu di belakangnya dengan keras. Di luar, di dalam mobilnya, ibu dia tidak langsung pergi. Ia duduk dalam kegelapan, tangannya mencengkeram setir. Ia telah kehilangan segalanya. Putranya, cucunya, rasa hormat dari keluarganya. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Jika ia harus tenggelam, ia akan memastikan Risa ikut terseret bersamanya. Ia mengambil ponselnya, mencari sebuah nama di kontaknya. Sepupunya yang terkenal suka bergosip. Sambil memasang suara tangisan yang paling menyedihkan, ia menekan tombol panggil. Sandiwara babak kedua akan segera dimulai. Kepergian ibu dia dari rumah itu tidak serta-merta membawa kedamaian. Sebaliknya, itu adalah awal dari sebuah perang yang berbeda, perang yang tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan racun dari kata-kata. Ibu dia, dengan keahlian manipulatif yang telah ia asah seumur hidupnya, mulai menenun sebuah cerita versinya sendiri. Sebuah cerita di mana ia adalah korban, seorang ibu tua malang yang diusir dari surga keluarganya oleh menantu perempuan yang licik dan haus harta. Gema kebohongan itu mulai menyebar dengan cepat. Dimulai dari panggilan telepon penuh air mata ke kerabat jauh, lalu merambat ke grup arisan, dan akhirnya sampai ke telinga para tetangga. Ceritanya begitu meyakinkan. Ia menggambarkan Risa sebagai penyihir modern yang telah mengguna-guna Rian, membuatnya lupa daratan dan tega mengusir ibu kandungnya sendiri. Memar-memar di tubuh Leo, itu semua adalah bagian dari rencana jahat Risa, sengaja dibuat untuk mengkambing hitamkan dirinya. Kamera CCTV, tentu saja sudah diedit dan direkayasa. Dampak dari fitnah itu mulai mereka rasakan. Ibu-ibu di komplek yang biasanya menyapa Risa dengan ramah, kini hanya melempar pandangan curiga lalu berbisik-bisik saat ia lewat. Tukang sayur langganan tiba-tiba menjadi kaku saat melayaninya. Puncaknya adalah ketika seorang bibi dari pihak Rian yang tidak hadir malam itu menelepon, bukan untuk bertanya kebenaran, tapi untuk menasihati Rian agar ingat surga di telapak kaki ibu, dan jangan terbakar api cemburu istri. Setiap bisikan,
Setiap tatapan sinis, terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk kulit mereka. Risa, yang secara alami adalah seorang introvert, merasa dunia di sekelilingnya menyempit. Ia mulai takut keluar rumah, merasa setiap pasang mata menghakiminya. Namun, di tengah badai fitnah itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Alih-alih retak di bawah tekanan, ikatan antara Risa dan Rian justru menguat menjadi sekeras baja. Malam-malam mereka diisi dengan percakapan dari hati ke hati. Rian selalu memastikan Risa tahu bahwa ia tidak pernah sekalipun meragukannya. Biarkan mereka bicara, Sa, katanya pada suatu malam, sambil menggenggam erat tangan istrinya. Kita punya satu sama lain, dan kita punya kebenaran. Itu lebih dari cukup. Mereka menjadi sebuah benteng. Rian adalah temboknya yang kokoh, menahan semua serangan dari luar. Risa adalah apinya yang hangat di dalam, menjaga agar benteng itu tetap hidup dan penuh cinta. Mereka fokus pada Leo, mencurahkan semua energi mereka untuk memastikan putranya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bahagia, terlindung dari drama beracun yang diciptakan neneknya. Dukungan dari Paman Budi dan Bibi Laras juga menjadi jangkar bagi mereka, menjadi saksi hidup yang selalu siap membela kebenaran jika diperlukan. Setelah beberapa minggu hidup dalam kepompong pertahanannya, Risa mencapai sebuah titik balik. Suatu sore, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita dengan mata lelah dan bahu yang sedikit membungkuk. Ini bukan dirinya. Ia tidak akan membiarkan kebohongan seorang wanita jahat meredupkan cahayanya dan mengubahnya menjadi seorang tahanan di rumahnya sendiri. Ia memutuskan untuk melawan. Tapi ia tidak akan melawan dengan cara ibu dia. Ia tidak akan membalas fitnah dengan fitnah. Ia tidak akan berteriak atau mencoba mengklarifikasi pada setiap orang. Ia akan melawan dengan keanggunan. Ia akan melawan dengan menjadi dirinya sendiri, versi terbaik dari dirinya. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Pagi berikutnya, ia keluar rumah dengan kepala tegak, menyapa tetangga yang menatapnya sinis dengan senyum tulus. Ia kembali aktif di grup WhatsApp ibu-ibu komplek, bukan untuk membela diri, tapi untuk berbagi resep kue yang baru ia coba. Langkah terbesarnya adalah ketika ia mendaftarkan diri sebagai sukarelawan di acara mendongeng bulanan di kelompok bermain yang diikuti Leo. Awalnya, beberapa orang tua lain menjaga jarak. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan fakta yang ada di depan mata mereka. Mereka melihat bagaimana Risa berinteraksi dengan anak-anak dengan sabar dan penuh kasih. Mereka melihat bagaimana Leo selalu menempel padanya, memandangnya dengan tatapan penuh puja. Seorang anak tidak bisa berbohong. Cinta yang terpancar dari mata Leo untuk ibunya adalah bukti paling otentik yang tidak bisa direkayasa. Perlahan tapi pasti, Risa mulai memenangkan hati komunitasnya kembali, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Ia membuktikan bahwa ia bukanlah monster, seperti yang digambarkan oleh ibu mertuanya. Ia adalah seorang ibu yang berdedikasi, seorang teman yang baik, dan pribadi yang hangat. Gema kebohongan ibu dia mulai terdengar sumbang, dikalahkan oleh simfoni kebaikan Risa yang nyata. Ibu dia, yang memantau dari kejauhan melalui mata-mata dan gosip, menjadi semakin frustrasi. Rencananya untuk mengisolasi Risa dan membuatnya tampak seperti penjahat telah gagal total. Ia melihat Risa justru semakin bersinar, sementara dirinya semakin terpojok. Simpati yang awalnya ia dapatkan mulai memudar, digantikan oleh keraguan. Keputusasaan mulai menguasainya. Dan orang yang putus asa seringkali melakukan tindakan nekat. Suatu Selasa pagi yang cerah, suasana di kelompok bermain, tunas ceria, begitu hidup. Anak-anak berlarian di taman, sementara para ibu mengobrol di bawah pohon rindang. Risa sedang membantu salah seorang guru menyiapkan cat air untuk kegiatan melukis. Tiba-tiba, gerbang taman bermain didorong terbuka dengan kasar. Ibu dia muncul di sana. Penampilannya sengaja dibuat acak-acakan. Rambutnya sedikit berantakan, matanya merah seolah habis menangis semalaman. Ia berjalan masuk dengan langkah tergesa-gesa, matanya yang liar langsung tertuju pada satu sasaran. Leo, yang sedang asyik bermain pasir bersama teman-temannya. "Cucuku, sini sama nenek," teriaknya, suaranya dibuat terdengar pilu dan panik. Semua aktivitas di taman itu berhenti. Para ibu dan guru menoleh kaget. Risa, yang melihat pemandangan itu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Sebelum ada yang sempat bereaksi, ibu dia berlari ke arah area bermain pasir dan mencoba menarik Leo. "Ayo pulang, sayang. Nenek akan selamatkan kamu dari perempuan jahat itu," pekiknya, menunjuk ke arah Risa. Leo, yang kaget dan ketakutan, mulai menangis histeris. Para guru segera berlari untuk menengahi. Risa, pulih dari syoknya, langsung berlari secepat kilat. "Ibu, hentikan. Jangan sentuh anakku,"
teriak Risa, suaranya bergetar karena amarah dan ketakutan. Dia cucuku. Aku berhak atasnya. Balas ibu dia, mencoba menarik Leo yang menangis ke dalam pelukannya. Kalian semua lihat. Menantuku yang jahat ini telah merebut cucuku. Dia menyekapnya. Tolong. Tolong panggil polisi. Ia menciptakan sebuah drama publik yang kacau dan mengerikan, berharap bisa membalikan simpati orang-orang kepadanya. Risa berhasil sampai di sana, menempatkan dirinya di antara ibu dia dan putranya yang gemetaran. Ia meraih Leo dan memeluknya erat, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Di tengah kerumunan orang tua yang terkejut dan anak-anak yang menangis, Risa menatap lurus ke mata wanita yang pernah ia panggil ibu itu, sebuah tatapan yang tidak lagi mengandung rasa takut, melainkan perlawanan akhir. Drama yang diciptakan ibu dia di taman bermain itu adalah sebuah kesalahan perhitungan yang fatal. Ia berharap bisa menuai simpati, menampilkan dirinya sebagai nenek teraniaya yang memperjuangkan haknya. Namun, ia tidak tahu bahwa ia telah melangkah masuk ke dalam wilayah yang sudah dipersiapkan. Kelompok bermain, tunas ceria, bukanlah sekadar tempat penitipan anak biasa. Mereka memiliki prosedur standar untuk situasi seperti ini. Dan yang lebih penting, Risa dan Rian, setelah insiden pertama, telah melakukan satu langkah cerdas. Mereka memberitahu pihak sekolah segalanya. Mereka telah duduk bersama kepala sekolah, menceritakan masalah keluarga mereka secara garis besar, dan memberikan instruksi yang jelas bahwa tidak ada seorang pun, termasuk neneknya, yang boleh membawa Leo pulang tanpa konfirmasi langsung dari mereka. Maka, saat kekacauan itu meletus, para guru tidak panik. Mereka terlatih. 2 orang guru dengan sigap menenangkan anak-anak lain, dan membawa mereka masuk ke dalam kelas. Guru lainnya, sambil tetap menjaga jarak aman, segera menelepon nomor darurat yang tertera di data siswa Leo, nomor Rian. Sementara itu, kepala sekolah keluar dari kantornya dengan sikap tenang namun tegas, menempatkan dirinya di antara ibu dia dan keluarga kecil yang sedang dilanda teror itu. Ibu, mohon maaf, Anda menimbulkan keributan di lingkungan sekolah kami, kata kepala sekolah itu, suaranya sopan namun tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Saya mohon Anda tenang dan ikut saya ke kantor. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bicara baik-baik, pekik ibu dia, menolak untuk melepaskan peran korbannya. Anda lihat sendiri, menantu saya ini menyandera cucu saya. Anda seharusnya membantu saya. Prosedur kami jelas, Bu. Hanya orang tua atau wali yang terdaftar yang bisa membawa anak pulang. Sekarang, mohon ikut saya, atau kami terpaksa akan memanggil pihak keamanan, balas kepala sekolah itu, nadanya mulai menegas. Melihat rencananya berantakan dan kini ia justru berhadapan dengan otoritas sekolah, ibu dia mulai panik. Tepat pada saat itulah, sebuah mobil berhenti dengan decitan ban yang keras di depan gerbang. Rian melompat keluar dari kursi pengemudi, wajahnya adalah perpaduan antara kemarahan dan kecemasan yang luar biasa. Ia berlari masuk, diikuti oleh Risa yang kini sudah berhasil membawa Leo menjauh dari pusat keributan, menenangkannya dalam pelukan yang gemetar. Ibu, raung Rian, suaranya menggelegar, membuat semua orang yang tersisa di taman itu tersentak. Ini bukan lagi suara seorang anak yang kecewa. Ini adalah suara seorang ayah yang anaknya baru saja diteror. Apa yang kau lakukan di sini? Kehadiran Rian yang tiba-tiba, dengan amarah yang begitu jelas terpancar, membuat ibu dia kehilangan kata-kata. Ia tidak menyangka Rian akan datang secepat ini. Yan, ibu hanya rindu pada Leo. Dalihnya, suaranya tiba-tiba berubah menjadi rengekan yang menyedihkan. Rindu? Cibir Rian, tawanya terdengar getir. Kau menyebut ini rindu? Meneror anakku di sekolahnya? Membuatnya menangis ketakutan? Ini bukan rindu, Bu. Ini adalah obsesi. Ini adalah penyakit. Rian kini berdiri di hadapan ibunya. Untuk pertama kalinya, ibu dia melihat sesuatu yang berbeda di mata putranya. Bukan lagi kekecewaan atau kesedihan. Yang ia lihat adalah tatapan dingin yang dipenuhi ketegasan mutlak. Ia tidak lagi melihat anaknya. Ia melihat seorang pria asing yang menjadi pelindung bagi keluarganya. Kepala sekolah menghampiri Rian dan Risa. Pak Rian, Bu Risa, kami mohon maaf atas kejadian ini. Kami sudah mencoba menangani, tapi ibu ini menolak untuk kooperatif. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Inilah momen penentuan itu. Sebuah persimpangan jalan yang akan menentukan masa depan mereka. Di satu sisi, mereka bisa saja meminta ibunya pergi, mengancamnya, lalu pulang dan mencoba melupakan mimpi buruk ini. Mereka bisa terus hidup dalam bayang-bayang teror, selalu waspada kapan serangan berikutnya akan datang. Atau, mereka bisa menempuh jalan yang lain. Jalan yang lebih menyakitkan, lebih sulit,
namun menawarkan sebuah akhir yang pasti. Risa menatap Rian. Di matanya, Rian bisa melihat ketakutan yang sama yang ia rasakan. Ketakutan akan langkah berikutnya. Menyeret ibu kandung sendiri ke ranah hukum adalah sebuah hal yang tak terbayangkan. Sebuah aib, sebuah tindakan yang melawan semua norma sosial dan keluarga. Tapi kemudian, tatapan Risa beralih pada Leo, yang masih sesenggukan di pelukannya, tubuhnya gemetar. Dan di sana, di mata Risa, Rian melihat jawaban yang ia butuhkan. Ketakutan itu dikalahkan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, cinta seorang ibu. Rian menarik napas dalam-dalam. Keputusan telah dibuat. Tolong telepon polisi, kata Rian kepada kepala sekolah. Suaranya mantap, tidak ada keraguan sedikitpun. Wajah ibu dia berubah menjadi horor murni. Apa? Polisi? Rian, apa kau sudah gila? Aku ini ibumu. Jeritnya, kepanikan kini benar-benar menguasainya. Ibuku tidak akan pernah menyakiti cucunya, jawab Rian dingin. Ibuku tidak akan pernah meneror seorang anak kecil. Aku tidak tahu kau ini siapa. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk datang. Pihak sekolah telah memberikan laporan awal, percobaan pengambilan paksa anak di bawah umur. Rian dan Risa kemudian memberikan keterangan mereka. Dengan berat hati, namun dengan keyakinan penuh, Rian menyerahkan senjatanya yang paling mematikan, sebuah flash disk. Di dalam sini, Pak, katanya kepada petugas polisi, ada semua bukti yang Bapak perlukan. Rekaman CCTV selama beberapa minggu terakhir, yang menunjukkan penganiayaan yang dilakukan oleh beliau terhadap anak saya. Termasuk rekaman pengakuan dari mulutnya sendiri. Ibu dia menatap flash disk kecil itu seolah itu adalah seekor ular berbisa. Itu adalah kotak Pandora miliknya, berisi semua kejahatannya, kini terbuka untuk dilihat seluruh dunia. Ia mencoba meronta, berteriak bahwa semua itu fitnah, bahwa anaknya telah dirasuki oleh istrinya. Namun semuanya sia-sia. Bukti digital itu terlalu kuat. Kesaksian dari kepala sekolah dan beberapa guru yang melihat kejadian itu semakin memberatkannya. 2 orang petugas polisi wanita dengan lembut namun tegas menghampiri ibu dia. Ibu, mohon ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat tangannya dipegang, saat ia menyadari bahwa ia benar-benar akan dibawa pergi, tatapan ibu dia terkunci pada Rian. Kebencian yang begitu murni dan pekat terpancar dari matanya, begitu kuat hingga terasa seperti sabetan fisik. Kau akan membusuk di neraka karena ini, Rian? Desisnya, suaranya serak karena amarah. Aku bersumpah. Aku akan membalas dendam. Kau dan perempuan ularmu itu akan membayar semua ini. Rian tidak goyah. Ia membalas tatapan ibunya dengan pandangan yang tenang dan menyedihkan. Ia tidak lagi merasa marah. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan dan rasa kasihan yang mendalam pada wanita yang telah membiarkan kebencian menghancurkan dirinya sendiri. Saat mereka membawanya melewati gerbang, Rian mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada wanita yang telah melahirkannya. Kata-kata yang bukan berasal dari amarah, melainkan dari sebuah kesadaran yang menyakitkan. Ini bukan hukuman dariku, Bu, katanya pelan, suaranya nyaris berbisik namun terdengar jelas di tengah kesunyian yang mencekam. Ini adalah karma dari perbuatanmu sendiri. Proses hukum yang berjalan sesudahnya tidaklah mudah. Berita itu tak terhindarkan menyebar di kalangan keluarga besar, menciptakan perpecahan dan perdebatan. Beberapa menyalahkan Rian sebagai anak durhaka, namun mayoritas, terutama setelah Paman Budi dan Bibi Laras menunjukkan bukti rekaman video itu kepada mereka yang ragu, akhirnya berpihak pada kebenaran. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bukan hanya penganiayaan fisik, tetapi juga racun verbal dan kebencian yang melatar belakanginya. Pengadilan tidak menjatuhkan hukuman penjara yang lama untuk ibu dia, mempertimbangkan usianya dan fakta bahwa ini adalah pelanggaran pertamanya. Namun, hukuman yang dijatuhkan hakim justru terasa lebih berat bagi seseorang seperti dirinya. Ia dikenai hukuman percobaan dengan wajib lapor, diwajibkan mengikuti sesi konseling psikologi secara rutin, dan yang paling telak, pengadilan mengeluarkan perintah penahanan, restraining order, permanen. Perintah itu secara hukum melarangnya untuk mendekati Rian, Risa, dan terutama Leo, dalam radius 500 meter. Ia tidak boleh menelepon, mengirim pesan, atau melakukan kontak dalam bentuk apapun. Bagi ibu dia, itu adalah hukuman mati secara sosial. Ia kehilangan satu-satunya hal yang selama ini menjadi sumber kebanggaan sekaligus kekuasaannya, statusnya sebagai seorang ibu dan nenek. Ia terisolasi. Keluarga besar kini menjaga jarak. Teman-teman arisannya perlahan menjauh, tidak mau terlibat dalam drama beracun. Ia mendapatkan apa yang secara tidak sadar selalu ia takuti, menjadi tua dalam kesendirian, dilupakan, dan tanpa kuasa. Karmanya bukanlah jeruji besi,
melainkan cermin yang setiap hari memantulkan kegagalannya sendiri. Bagi Risa, Rian, dan Leo, fajar yang baru menyingsing dengan perlahan. Awalnya, rumah mereka terasa terlalu sunyi, diselimuti oleh bayang-bayang peristiwa traumatis yang baru saja mereka lalui. Namun, sedikit demi sedikit, cahaya mulai masuk. Mereka mengisi kekosongan itu dengan tawa, dengan pelukan yang lebih erat, dengan momen-momen kecil yang mereka sadari kini begitu berharga. Luka batin itu ada, dan mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi mereka belajar untuk hidup dengannya, mengubahnya menjadi pengingat akan kekuatan ikatan mereka. 1 bulan setelah putusan pengadilan, Risa dan Rian melakukan satu kunjungan lagi ke rumah Mbak Susan. Kali ini, mereka tidak datang dengan permohonan maaf, melainkan dengan sebuah penawaran. "Mbak Susan," kata Risa dengan tulus, "kami tahu ini mungkin permintaan yang lancang. Tapi, maukah Mbak kembali bekerja untuk kami? Bukan lagi hanya sebagai pengasuh, tapi sebagai bagian dari keluarga kami. Kami membutuhkan orang yang benar-benar menyayangi Leo, dan orang itu adalah Mbak." Mbak Susan terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Ia melihat ketulusan di mata pasangan muda di hadapannya. Ia melihat sebuah keluarga yang sedang mencoba membangun kembali dunianya. Dan ia tahu, di dalam dunia itu, ada tempat untuknya. Ia mengangguk sambil tersenyum. Kehadiran Mbak Susan kembali di rumah itu seperti membawa udara segar. Ia membawa kembali keceriaan dan tawa yang tulus. Leo, yang sempat menjadi sedikit lebih pendiam pasca insiden di sekolah, kini kembali menjadi anak yang aktif dan ceria. Rumah itu kembali terasa utuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, pada suatu minggu sore yang cerah, pemandangan di sebuah taman kota adalah potret kebahagiaan yang sempurna. Rian sedang mendorong ayunan yang diduduki Leo, membuatnya terbang tinggi sambil tertawa melengking. Risa dan Mbak Susan duduk di bangku tak jauh dari sana, menggelar tikar piknik sambil menyiapkan camilan. Mereka mengobrol dan tertawa, seperti 2 orang sahabat lama. Tidak ada lagi jejak ketegangan atau kecurigaan, yang ada hanyalah kehangatan dan rasa saling percaya. Risa memandangi kedua pria terpenting dalam hidupnya itu. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang meluap-luap. Mereka telah melewati badai tergelap dalam hidup mereka. Mereka telah bertarung melawan monster, dan mereka menang. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran dan cinta. Saat Rian mengangkat Leo dan menggendongnya di pundaknya, Risa tidak menyadari ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Di seberang jalan, di balik rindangnya sebuah pohon, berdiri seorang wanita tua. Pakaiannya tampak sedikit kusam, rambutnya tak tertata rapi. Wajahnya, yang dulu selalu angkuh dan penuh perhitungan, kini hanya menyisakan guratan kelelahan dan kehampaan. Itu adalah Ibu Diah. Ia sering datang ke sana, hanya untuk melihat dari kejauhan pemandangan yang tak akan pernah bisa lagi ia sentuh. Ia melihat cucunya tertawa, melihat putranya tersenyum, melihat keluarga yang seharusnya menjadi miliknya kini tampak begitu bahagia tanpanya. Tidak ada kebencian di matanya, tidak juga amarah. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong penuh penyesalan. Ia telah menukar semua kebahagiaan itu demi keserakahan dan ego, dan kini ia harus membayarnya dengan kesendirian abadi. Setelah beberapa saat, ia berbalik. Dengan langkah gontai dan punggung yang membungkuk, ia berjalan menjauh, sosoknya perlahan ditelan oleh keramaian kota. Ia berjalan menuju sisa hidupnya yang sunyi. Di taman, Risa menghampiri Rian dan Leo, memeluk mereka berdua. Mereka bertiga berdiri di bawah hangatnya sinar matahari sore, sebuah keluarga kecil yang telah diselamatkan oleh kekuatan cinta mereka. Keadilan telah menemukan jalannya, fajar yang baru telah tiba, dan mereka siap menyambutnya bersama. 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 Siap menyambutnya bersama.